Walaupun bapak waktu itu masih keadaannya lemah, dia bilang, "Anakku Sumihar, kau anakku yang pertama. Aku kasih adik-adikmu itu kau jagalah baik-baik. Jangan bersandar dan bergantung sama udakmu, sama namborumu. Jadilah kau contoh yang baik. Ingatlah bahwa bapak menganjurkan untuk kalian sekolah baik-baik supaya kemudian hari kalian berhasil. Sekalipun satu saat bapak nggak ada, kalian akan selamat datang sahabatku, temanku YouTube. Namaku Sumihar. Aku menceritakan kembali cerita Sumihar semasa kecil atau SD. Ketika bapak selesai operasi di Medan di Rumah Sakit Elizabeth. Sesudah bapak selesai keadaannya normal, bapak waktu itu sudah sadar, lalu kami masih bisa bercerita, ngobrol bersama. Nah, bapak menyuruh kami kembali ke tebing tinggi, ke rumah kakak kami untuk bersekolah di tebing tinggi di Metodis. Sahabatku, kami diantar ke tebing, tapi sebelum kami berjalan, bapak sama mama itu masih memberikan nasihat kepada kami anak-anaknya, terutama aku, anak yang tertua. Masih aku ingat bapak waktu itu memberikan nasihat. Dia katakan waktu itu, walaupun bapak waktu itu masih keadaannya lemah, dia bilang, "Anakku Sumihar, kau anakku yang pertama. Aku kasih adik-adikmu itu kau jagalah baik-baik. Jangan bersandar dan bergantung sama udakmu, sama namborumu. Jadilah kau contoh yang baik. Ingatlah bahwa bapak menganjurkan untuk kalian sekolah baik-baik supaya kemudian hari kalian berhasil. Sekalipun satu saat bapak nggak ada, kalian akan berhasil." Bapak udah senang. Karena itu kau anakku Sumihar, jadilah contoh buat adik-adikmu. Waktu itu aku menerima nasihat itu, yang aku ingat, aku hanya melihat bapak masih lemah, masih berbaring bersama kami adik-adikku dan mama. Waktu itu adik-adikku dinasehati, "Kalian harus ikut apa kata kakak." Di bawahku waktu itu ada laki namanya Sabar, lalu di bawahnya lagi ada Sinta, di bawahnya lagi ada Rondang. Aku lihatlah adikku ini satu persatu. Kami hanya jarak 1 tahun. Aku seolah-olah mengerti apakah bapakku ini panjang umurnya. Tapi waktu aku dinasehati supaya jadi contoh, aku hanya menyimpan dalam hati dan berjanji aku akan jadi contoh yang baik. Aku akan mengajarkan apa yang dinasihatkan bapak. Waktu itu aku bilang, "Iya Pak, Bapak, aku ingat semua nasihat bapak supaya aku mendidik adik-adikku dan mengajari mereka dan memberi contoh pertama." Itu yang aku ingat, itu yang kami bawa ketika kami pulang kembali ke tebing.
untuk melanjutkan sekolah di rumah Namboru Bapak. Kakak kami yang mendidik kami, yang mengajari kami. Waktu itu kami pulang terdiam, kami diantar, aku merenungkan. Aku waktu itu juga heran. Aku masih umurnya kecil, muda, mungkin kelas 5 SD atau kelas 4. Tapi aku sudah dikasih nasihat seperti itu. Walaupun aku nggak ngerti jauh ke depan, tapi ketika melihat kondisi Bapak, aku mengenangnya itu, aku mengingatnya itu, seolah-olah hatiku mengatakan, mungkin setahun 2 tahun Bapak nggak ada lagi. Karena itu Bapak bilang, anak-anakku, selagi Bapak masih ada dan uang Bapak masih ada, pergunakan itu baik-baik, sekolah baik-baik, supaya kalian nanti berhasil ke depan. Karena pendidikanlah yang membuat orang berhasil. Karena itu kalau udah mengajari kalian, sekalipun udah marah keras, jangan melawan. Bahkan Namboru sekalipun membangunkan kalian dengan keras, jangan melawan lagi. Dan kau Sorta, anakku, aku kasih semuanya adik-adikmu supaya engkau jaga dan engkau contohkan yang baik. Itulah yang membuat aku sampai sekarang menangkap kasih Bapak itu kepada kami anak-anaknya. Sehingga kasih itulah yang aku berikan bagi mereka dengan mencontoh, sekalipun mungkin sikapku keras terhadap adik-adikku. Sahabat-sahabatku, sebagai anak tertua diberikan tanggung jawab yang besar. Ketika orang tua terbaring di rumah sakit, aku nggak ngerti ya bagaimana perasaan waktu itu. Mama hanya melihat kami juga ikut menangis. Mama waktu mengantarkan kami di pintu rumah sakit juga waktu itu menangis. Sahabatku, temanku, itulah ceritaku bagaimana aku menjalankan sebagai anak tertua yang diberikan tanggung jawab dan diberikan contoh, menjadi contoh buat adik-adikku, membuat aku sampai saat ini mengingat itu. Dan aku mencoba menangkap kasih orang tua itu dan memberikan itu kepada adik-adikku semuanya. Sampai jumpa kembali sahabatku, teman-temanku di YouTube. Namaku Sumihar di episode berikutnya. Terima kasih.